Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Samudra Pasai dan Malaka yang beranggotakan saya sendiri, Arya Biastoro, selanjutnya ada teman saya Gina Wirananda, dan yang terakhir ada Siska Melri. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siska. Saya akan menjelaskan perkembangan agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ialah awal masuknya ke Sumatera. Singkatnya, penyebaran agama Islam mulai meningkat sejak orang-orang Alawiyin bergabung ke anggota pelayaran Rasulullah. Nah, mereka ini melakukan dakwah secara aktif ke berbagai negara termasuk Indonesia. Karena Indonesia itu termasuk negara yang mudah ditempuh karena terletak di jalur Arab Tiongkok. Nah, mereka transit nih ke Indonesia pada abad ke-8 dan mulai menyebarkan agama-agama ke daerah-daerah termasuk Sumatera. Nah, sekarang kita masuk ke Kerajaan Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10 dan lebih dikenal sebagai Kerajaan Pasai pada awalnya. Jarak antara masuknya Islam ke Indonesia sama berdirinya kerajaan ini cukup jauh, yaitu sekitar 200 tahun atau 2 abad. Kalau dipikir-pikir lagi, kok bisa ya sampai sejauh itu? Kenapa? Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Yang pertama, pengaruh ajaran Hindu-Buddha yang kuat di Indonesia. Di saat itu, yaitu abad ke-8, Indonesia masih sangat kuat dipengaruhi oleh kerajaan Hindu-Buddha, termasuk Sumatera nih. Nah, di saat itu, kerajaan Sriwijaya tengah berusaha untuk melebarkan daerah kekuasaannya sembari menyebarkan ajarannya. Nah, hal ini tentu saja menghambat perkembangan ajaran Islam. Lalu yang kedua, kedatangan dan proses perkembangan Islam dilakukan secara damai, santai, dan juga tidak terburu-buru, sangat menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Ditambah lagi pengaruh Islam itu disebarkan oleh para pedagang kan. Nah, para pedagang ini gak terlalu berambisi buat langsung mendirikan kerajaan gitu loh. Pengaruh Islam sendiri disebarkan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui saluran perdagangan, perkawinan, tasawuf atau langsung dakwah. Yang keempat itu kesenian. Lalu yang terakhir adalah saluran politik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa fakta tentang perkembangan ajaran Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama itu, jika dirunut dari sejarahnya, pendiri asli Kerajaan Samudra Pasai ialah seorang laksamana laut dari Mesir bernama Nazimuddin Al-Kamil. Di saat itu, pas lagi perang salib, masing-masing dari pihak Kristen dan Islam berusaha berperan aktif dalam menyebarkan agama. Kristen menyebarkan agama ke suatu daerah, Islam pun juga. Nah, beliau sebagai armada laut Mesir dari klan Fatimiyah, perwakilan dari sana, dia memutuskan untuk menyebarkan agama Islam ke daerah timur, salah satunya itu Sumatera. Nah, beliau berhasil melakukan itu. Beliau mendirikan kerajaan Samudra Pasai sebelum akhirnya direbut oleh seseorang yang bernama Merah Silu yang kemudian berubah nama menjadi Sultan Malikul Saleh. Fakta selanjutnya yaitu ajaran Islam yang disebarkan di kerajaan Pasai dipengaruhi oleh kerajaan Arab. Di saat yang bersamaan saat itu yaitu 1168 Masehi, Mesir sedang dipimpin oleh satu sultan yang bernama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, beliau ini menata pemerintahannya atas dasar mazhab Syafi'i dengan susunan masyarakat dan pemerintahan yang berasas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ajaran Sultan Al-Ayyubi ini kemudian turut disebarkan oleh laksamana tadi, yaitu laksamana Nazimuddin Al-Kamil. Jadilah kerajaan Pasai berkembang dengan mazhab Syafi'i. Dan kemudian mazhab Syafi'i ini berkembang dan diikuti oleh kerajaan-kerajaan Islam setelahnya loh, yaitu ada kerajaan Perlak, Demak, Mataram Islam, Maluku, dan juga lain-lain. Fakta selanjutnya yaitu pendidikan Islam turut berkembang seiring berkembangnya ajaran agama Islam.
Menurut Muhammad Yunus, yaitu salah satu pioner pendidikan Islam di Indonesia, sejarah sosial pendidikan Islam berkembang sama tuanya dengan masuknya ajaran agama Islam. Mereka, yaitu para pemeluk baru Islam, tentu ingin belajar dan memperdalam agama Islam. Meskipun proses dan caranya masih sangat sederhana. Mereka biasanya belajar agama itu di rumah, musola atau langgar, kemudian berkembang di pesantren. Lalu fakta yang terakhir, meskipun Kerajaan Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, perkembangan Islam di sana sangat pesat dan juga kuat. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang pengeliling dunia bernama Ibnu Batutah yang mengaku beliau pernah mengunjungi Kerajaan Pasai pada abad ke-14 awal. Beliau mengatakan beliau sangat terkesan dengan perkembangan Islam di sana. Beliau juga kagum dengan ketahanan dan kegigihan para warganya dalam memperjuangkan Islam dan juga memperjuangkan kerajaannya. Suatu hari dikisahkan pada abad ke-14 awal, Kerajaan Pasai berkali-kali diserang oleh Kerajaan Majapahit di bawah utusan Gajah Mada. Yang kita tahu, Gajah Mada sangatlah berambisi dalam menyatukan Nusantara. Namun karena kegigihan masyarakatnya, pada akhirnya perang tersebut dimenangkan oleh pihak Kerajaan Pasai alias Kerajaan Majapahit gagal menaklukkan Kerajaan Pasai. Selain itu, Ibnu Batutah mengaku sangat kagum dengan raja-raja di sana, terutama Raja Jawa. Raja Jawa yang dimaksud ialah Sultan Al-Malik Al-Zahir yang menurutnya raja yang paling banyak ilmu agamanya, paling dalam ilmu agamanya. Samudra Pasai di puncak kekuatan dan kejayaan. Samudra Pasai mulai menginjak kekuatan dan keberhasilannya ketika Sultan Ahmad Bahyansyah Malik Al-Zahir menduduki tahta kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1326 Masehi atau 727 Hijriah hingga 1349 Masehi atau 757 Hijriah. Setelah wafatnya ayah Sultan Muhammad Malik Al-Zahir Bahyansyah tahun 1297 sampai 1326 Masehi, Ibnu Sultan Al-Malik Al-Salih yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Samudra Pasai juga mempunyai peranan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa dan Sulawesi. Sultan Zainal Abidin Bahyansyah atau Sultan Zainal Abidin I mengutus 2 orang dai ke Jawa, yaitu Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik, yang dia merupakan keturunan Ali bin Abi Thalib lewat anaknya yaitu Sayyidina Husain dan saudaranya Maulana Ishaq. Lalu Al-Syekh Ali Al-Kaisar bersama sekelompok pengikutnya yang dipimpin oleh Raja Abdul Jalil bin Sultan Al-Qohar meninggalkan Pidi dengan kapal menuju Sulawesi dan mendarat di salah satu kota, kemudian dikenal dengan nama Makassar. Selanjutnya, runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai. Runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh 3 penyebab. Yang pertama, disebabkan oleh serangan Kerajaan Majapahit yang diawali dengan perlakuan yang tidak pantas dari Sultan Ahmad Malik Al-Zahir terhadap putri Majapahit, Raden Galuh Merancang. Alhasil, pada tahun 1345 sampai 1350, Mahapati Gajah Mada yang diperintah oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, itu menyerang Kerajaan Samudra Pasai, yang mana kita tahu pada masa itu Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang besar. Lalu selanjutnya adalah berdirinya Kerajaan Malaka pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis ketimbang lokasi Samudra Pasai. Hal ini juga membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Samudra Pasai di kawasan Malaka mulai melemah akibat dominasi sektor perdagangan Kerajaan Malaka di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga itu Samudra Pasai juga jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, penyebab terakhir yang membuat Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah serangan dari Portugis pada awal ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat
Malaka, termasuk Samudra Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudra Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Nah, selain faktor eksternal yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga konflik internal yang terjadi pada kerajaan Samudra Pasai. Salah satu faktor internal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan Samudra Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. Saya Gina Wirananda, Virasdita Putri. Di sini saya akan membacakan materi Kerajaan Malaka. Untuk materi pertama yaitu sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Jadi Kerajaan Malaka ini didirikan oleh Parameswara pada 1400-an Masehi. Parameswara ini merupakan seorang pangeran Hindu keturunan Palembang. Parameswara adalah putra dari Raja Samagi dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi awal mula Kerajaan Malaka ini berdiri bukan merupakan kerajaan Islam. Lalu selanjutnya Parameswara menciptakan kota Malaka. Jadi hal ini tuh terjadi bermula Parameswara melarikan diri dari serangan Majapahit pada tahun 1377 Masehi dan dari serangan Berling di Tumasik. Jadi pada saat itu kerajaan Sriwijaya sedang diserang dan Parameswara melarikan diri. Nah, terus sebelum Malaka ini didatangin oleh Parameswara, kota Malaka ini merupakan kampung kecil dan daerah terpencil. Penduduknya terdiri dari bajak laut dan nelayan. Lalu selanjutnya, kota Malaka merupakan pelabuhan internasional. Malaka merupakan bandar niaga terbesar di Asia Tenggara. Malaka menjadi pelabuhan yang sangat berhasil dalam perdagangan internasional yang membentang ke barat, sampai di India, Persia, Arabia, Syria, Afrika Timur, dan Laut Tengah. Lalu ke utara sampai di Siam, Pegu, lalu yang terakhir ke timur sampai di Cina dan mungkin nyampe ke Jepang. Untuk materi selanjutnya, materi kedua, yaitu pusat penyebaran Islam di Kerajaan Malaka. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa Kerajaan Malaka ini awal mulanya bukan merupakan kerajaan Islam, tetapi Kerajaan Malaka menjadi pendorong Islamisasi di Semenanjung Melayu. Di Malaka kan merupakan suatu bandar niaga terbesar di Asia Tenggara, sehingga hal tersebut menjadi pusat penyebaran agama Islam pada abad ke-15. Penyebaran agama Islam di Malaka ini mengikuti jalur perdagangan. Di Malaka, para pedagang Islam dari Arab, India, dan Persia tidak hanya melakukan aktivitas dagang saja, tetapi juga sekalian menyebarkan Islam kepada para pedagang yang ada di Malaka. Lalu untuk meningkatkan aktivitas perdagangan di Malaka, maka Parameswara pun menjadikan Malaka sebagai penguasa tunggal jalur perdagangan di Selat Malaka. Hal ini membuatnya harus menguasai Samudra Pasai, karena Samudra Pasai memiliki andil yang cukup besar di Selat Malaka, karena letak kerajaannya yang dekat di Selat Malaka. Maka karena itu, Parameswara menikahi putri rajanya, yaitu seorang putri Sultan Pasai. Karena Parameswara ini menikahi putri Sultan Pasai, maka Parameswara ini harus masuk Islam. Karena kan kerajaan Samudra Pasai itu merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Lalu Parameswara menganut agama Islam di usia 72 tahun dengan gelar Sultan Iskandar Syah. Lalu Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Malaka, sehingga banyak rakyatnya yang ikut masuk Islam, dan Malaka menjadi sebuah kesultanan.
Nah, Kesultanan Malaka ini merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Kerajaan Samudra Pasai. Jadi, untuk materi yang ketiga yaitu Parameswara memiliki hubungan baik dengan Cina. Pada tahun 1403 Masehi, Malaka dikunjungi oleh seorang Qasim dari Cina yang bernama Yin Qing. Yin Qing ke Malaka atas utusan Maharaja Yongle dari dinasti Ming untuk memberikan hadiah berupa segel perak, topi, dan jubah resmi. Hadiah itu diberikan untuk Parameswara dan Cina meminta Malaka menjadi naungan Cina. Lalu pada saat Yin Qing ke Malaka, situasinya Siam dan Majapahit ini sama-sama mengklaim memiliki kekuasaan atas semenanjung Melayu. Tetapi Siam yang terus-terusan memaksa kehendaknya. Lalu ketika Maharaja Yongle ingin menaungi Malaka, Parameswara pun mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan pengakuan dari Maharaja Yongle sebagai pemerintah Malaka dan meminta bantuan untuk melawan Siam. Dan Parameswara pergi ke dinasti Ming yang berada di Tiongkok pada tahun 1411 Masehi dan meminta pengakuan Kaisar Cina. Dengan hubungan persahabatan antara Cina dan Malaka ini, terselamatlah Malaka dari serangan Siam, karena Maharaja Yongle mengakui Parameswara sebagai pemerintah Malaka, dan kerajaan Siam diberi amanah supaya jangan mengganggu dan menyerang Malaka. Untuk materi yang terakhir yaitu perjalanan kerajaan Malaka. Pertama, Parameswara meninggal pada 1414 Masehi, lalu digantikan Megat Iskandar Shah. Jadi Megat Iskandar Shah ini merupakan putra dari Parameswara. Sejarah Tiongkok menyebutkan bahwa pada tahun 1414 Masehi, putra penguasa pertama Malaka mengunjungi dinasti Ming, lalu memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal. Lalu selanjutnya, Megat Iskandar Shah meninggal pada 1424 Masehi, lalu digantikan Sultan Muhammad Shah. Sultan Muhammad Shah ini putranya Megat Iskandar Shah yang mengambil gelar Sri Maharaja yang merupakan gelar lama di Sriwijaya. Begitu menjadi sultan, ia pergi ke Cina bersama putranya untuk mendapatkan pengakuan. Dalam catatan Cina tentang kunjungannya dikenal sebagai Sila Mahala. Lalu selanjutnya Sultan Muhammad Shah meninggal pada 1444 Masehi digantikan oleh Raja Ibrahim. Jadi Raja Ibrahim ini merupakan putranya Sultan Muhammad Shah. Lalu Raja Ibrahim ini menggantikan gelarnya menjadi Sri Parameswara Dewa Shah. Raja Ibrahim ini tidak menganut agama Islam, sehingga mengalami ketegangan dengan warga Tamil Muslim di Malaka pada saat itu. Lalu pada tahun berikutnya, 1446 Masehi, Raja Ibrahim ini dibunuh dalam kudeta oleh Muslim India. Kudeta ini dipimpin oleh saudaranya Raja Qasim yang ibunya adalah putri seorang saudagar Tamil atau keluarga kaya Tamil dari Pasai. Nah, selanjutnya Raja Ibrahim meninggal pada 1446 Masehi, lalu digantikan Sultan Muzaffar Shah. Kesultanan Malaka pun turun tatah ke saudaranya Raja Qasim yang ibunya adalah putri seorang saudagar Tamil atau keluarga kaya Tamil dari Pasai yang mengambil gelar Sultan Muzaffar Shah. Dalam sejarah Melayu, ia disebut sebagai pahlawan dalam perang melawan Siam, Pahang, dan Pasai. Kaisar Cina memberikan gelar Sultan kepada Muzaffar Shah dan mengiriminya topi kulit, sepasang pakaian. Lalu pakaian sehari-hari yang terbuat dari kain kasa, terus ikat pinggang yang dihiasi sumbu badak dan terbuat dari kain kasa. Nah, selanjutnya Sultan Muzaffar Shah meninggal pada 1459 Masehi, digantikan Sultan Mansur Shah. Ketika Muzaffar Shah meninggal pada tahun 1459 Masehi, ia digantikan oleh putranya Raja Abdullah
yang bergelar Mansur Shah. Pada masa pemerintahan Mansur Shah, pasukan besar menyerang Pahang dan berhasil menggulingkan Maharaja Dewa Surah yang setia kepada Siam. Ini adalah balas dendam terhadap serangan Siam di Malaka pada masa pemerintahan sebelumnya. Setelah ini, perdamaian tercapai dengan Siam. Lalu selanjutnya pergantian tahta dari Sultan Mansur Shah ke Sultan Alauddin Shah pada 1488 Masehi. Sultan Alauddin Shah merupakan putra dari Sultan Mansur Shah setelah menjabat dari 1459 sampai 1488 Masehi. Sultan Mansur Shah pun memutuskan untuk melantik anaknya menjadi sultan selanjutnya di Kerajaan Malaka. Namun pemerintahannya tidak begitu lama karena diduga ia diracuni sampai meninggal. Lalu kan selanjutnya Sultan Alauddin Shah ini meninggal pada 1488. Sultan Malaka pun diambil alih oleh Sultan Mahmud Shah. Jadi Sultan Mahmud Shah merupakan putra dari Sultan Alauddin Shah. Ia menjabat dari tahun 1488 setelah kepergiannya Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah, Malaka ini mengalami keruntuhan. Ini disebabkan karena kerajaan Malaka diserang oleh bangsa Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Serangan tersebut dimulai pada tanggal 10 Agustus 1511. Baru pada tanggal 24 Agustus 1511, Malaka pun jatuh ke tangan Portugis. Sultan Mahmud Shah pun kemudian melarikan diri ke Bintan dan menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pemerintahan baru. Sekian dari materi mengenai Kerajaan Malaka. Terima kasih.